Hingga saat Ramaro melangkah, ia melihat sebuah gudang lama yang tidak pernah digunakan lagi. Ia pun memeriksa gudang tersebut dan memeriksa semua benda yang ada di dalamnya, hingga mengambil beberapa dokumen yang ia anggap mendukung untuk pencarian Farma dan juga Surendra. Kesibukan Ramaro mendapatkan protes dari pihak keluarganya karena ia terlalu sibuk untuk pergi ke beberapa daerah di Citor. Namun Ramaro menjelaskan kalau bukan saja Surendra yang menghilang, namun lebih dari 20 orang yang menghilang setelah ia mengurut benang merah orang-orang yang pernah bersama Farma maupun Surendra, mereka juga menghilang. Ia juga mencium adanya bisnis ilegal penyelundupan cendana merah yang selama ini tersusun rapi hingga tidak tercium olehnya. Ia meminta pengertian keluarganya untuk bisa memahami posisinya dan pekerjaannya. Berpenumpang penuh, mengalami kecelakaan dan jatuh ke jurang. Beruntung, bus tersebut tersangkut di antara pohon hingga Ramaro yang berhasil mendapatkan bantuan mobil yang melintas bisa menolong mereka. Hingga Maruli datang dan dalam kesempatan ini ia mengambil kesempatan untuk bisa menghancurkan Ramarau dan mengatakan kalau ini adalah kesalahan Ramarau hingga kasus ini masuk ke pengadilan. Hingga mahkamah memutuskan untuk menskor Ramarau selama 6 bulan. Tapi Devanan membelanya hingga meringankan hukumannya menjadi 3 bulan. Namun walaupun dinonaktifkan di pekerjaannya, ia tetap menyelidiki kasus ini. Bahkan ia pergi sendiri ke hutan Sencalam untuk membuktikan kalau memang benar ada penyelundupan cendana merah di dalamnya. Ramaro mengatakan hasil penyelidikannya kepada Venkatesan. Kalau ada 5 hal yang saling terkait, penebang, pemuat kayu, polisi penjaga, pengangkut, hingga eksportir penyelundup. Hingga ia yakin ada seorang yang mengendalikan hal ini dan memiliki kekuatan. Ia juga menemukan 12 kontainer dan truk menghilang bersamaan dengan menghilangnya orang-orang yang tengah ia cari. Ramaro yang ingin kembali ke desanya melalui kereta malah mendapatkan serangan dari beberapa orang yang menggunakan penutup wajah. Bahkan ia mendapatkan luka di bagian perutnya karena mereka menyerang menggunakan senjata tajam yang berbahaya. Hingga ia harus melindungi dirinya dan saat ia bertarung, ia berhasil menarik penutup wajah penyerang itu hingga ia terkejut yang ternyata ia adalah Anan sepupunya sendiri. Namun Anan yang ketakutan malah berdiri di pintu kereta api hingga ia tertembak oleh seseorang yang terjatuh di pinggir rel kereta.